Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali. Pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan tentang media interaktif. Nah, pada kesempatan ini materinya adalah tentang HTML. Dan akan saya jelaskan adalah sedikit teori dasar tentang HTML. Kenapa HTML ini akan kita pelajari? Karena ini berkaitan tentang media interaktif. Jadi pada semester ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat media interaktif berbasis web, yang berbasis halaman web, yang tentunya yang menariknya, yang menarik. Nah, namun sebelum kita melangkah jauh bagaimana cara membuat web HTML itu, tentu kita harus mengetahui dulu bagian-bagian dari web HTML. Nah, tentu pada kesempatan inilah saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian itu. Oke, langsung saja. Nah, ini sebentar ya, ini berkaitan dengan praktek. Saya akan sampaikan terlebih dahulu tentang teori dasar dari HTML. Nah, tentu Anda bertanya, apa sih itu HTML? Ya. Nah, ini dia penjelasannya. HTML itu bukan sebuah bahasa pemrograman ya, bukan sebuah bahasa pemrograman, tetapi dia adalah sebuah bahasa markah atau bahasa yang mengkombinasikan antara teks dan informasi tambahan mengenai teks tersebut. Nah, itu. Jadi HTML itu kepanjangan dari Hypertext Markup Language, tetapi dia itu bukan bahasa pemrograman, melainkan sebuah bahasa yang mengkombinasikan antara teks dan informasi tambahan mengenai teks tersebut. Nah, HTML ini merupakan sebuah bahasa dokumen standar yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman web. Jadi itu ya, diingat baik-baik bahwa HTML itu bukan bahasa pemrograman tetapi bahasa markah yang mengkombinasikan antara teks dan informasi. Nah, struktur dokumen HTML itu, setiap kali kita membuat sebuah dokumen HTML itu harus diawali dengan tag, ya, dengan tag HTML dan diakhiri dengan komplemennya, yakni tag HTML, tag slash HTML atau tag garis miring HTML. Istilahnya itu adalah penutupnya, penutup tagnya, yang menandakan bahwa ini adalah areanya atau batas area dari tag tersebut atau tag HTML. Nah, di dalam dokumen HTML biasanya itu menyertakan 3 pasang tag. Ada tag head, kemudian ada tag title, dan ada tag body. Nah, tag head ini adalah tag yang digunakan untuk menyatakan informasi mengenai dokumen HTML. Biasanya ini tag head ini nanti ini akan ditempati tempatnya si judul webnya atau titelnya. Kemudian tag title ini adalah tag yang menambahkan title atau judul barnya atau title barnya. Biasanya nanti akan berada di atas linknya. Nanti saya jelaskan yang mana ini bagian dari title ini. Lalu tag body. Tag body ini digunakan untuk melingkupi semua teks yang terdapat di halaman HTML. Jadi semua nanti area-area yang ditampilkan di halaman web itu dia berada di dalamnya tag body ini, yang di dalam tag ini ya, tag body ini. Tetapi body ini berada di halaman di area HTML ini. Sebentar ya, saya jelaskan lagi, saya lihatkan di praktek. Nah, ini adalah contoh dari struktur penulisannya HTML. Jadi, setiap kali kita membuat sebuah program HTML, jadi dia selalu diawali dengan tag HTML, lalu diakhiri juga dengan tag HTML seperti ini. Nah, kemudian di dalam HTML itu ada head. Nah, ada head, lalu dibuka dengan head. Apa di dalam head itu? Biasanya di dalam head itu ada title. Nah, yang ini adalah sebuah komentar ya. Ini tidak terbaca di web, tapi ini hanya sebuah komentar. Ini ya, simbol untuk membuat komentar itu seperti ini, dan diakhiri juga dengan tanda nih. Ini tidak terbaca ya sebagai program, tapi ini digunakan untuk komentar, ini digunakan untuk memudahkan programmer dalam memberikan tanda pada program. Nah,
ini adalah title. Jadi di dalam head itu nanti yang ditampilkan itu adalah ini title atau judul dari web tersebut atau kode tersebut. Lalu kemudian body. Di bawah head itu ada body. Body itu adalah badannya si web nanti. Jadi nanti apa yang ingin ditampilkan di halaman itu dia dimasukkan ke dalam halaman body seperti ini. Jadi nanti misalnya ketika kode ini nanti disimpan dengan nama misalnya latihan 1, maka ketika kita buka file tersebut, maka nanti yang akan tampil di web tersebut itu adalah teks ini. Ini adalah teks body ini yang akan tampil. Nah, gitu ya. Contohnya sebentar saya perlihatkan. Nah, ini adalah contoh tagnya ya. Ketika kita misalnya membuat sebuah tag HTML seperti ini. Nah, ini contohnya HTML, diakhiri dengan HTML. Lalu ada head kepala programnya, ada headnya. Nah, kemudian body. Nah, ketika ini kita simpan, maka nanti ketika kita jalankan di browser atau kita buka melalui browser, maka yang tampil ini adalah body, ini yang tampil. Mana halaman title? Ini adalah titelnya. Title itu yang tampil di bagian atas ini atau title barnya, judul barnya, itu ya. Nah, jadi inilah tadi cara-cara untuk mengetahui bagaimana halaman atau struktur dasar dari HTML. Oke, contohnya kita praktekkan ya, bagaimana cara buatnya. Nah, ini kita praktekkan. Nah, misalnya ini ya, kita praktekkan dulu. Nah, ini saya menggunakan program Notepad ya. Program Notepad++ ya. Notepad++. Nah, ini. Jadi, kita mulai ya. Jadi ketika kita ingin membuatnya, pertama kita harus ketik HTML seperti ini. Lalu kita buat memang komplementer pelengkapnya, penutupnya dulu, ini garis miring, lalu ketik HTML. Nah, lalu kemudian kita ketik head ya, untuk bagian kepalanya head. Nah, lalu kita buat lagi penutupnya ya. Kita tab ya supaya dia nanti tahu bagiannya. Nah, ini kita buat garis miring. Ingat penutupnya ya, jangan lupa head. Lalu apa sih di bagian dalamnya head itu ada title ya. Ada title. Nah, kita misalnya judulnya apa? Misalnya multimedia. Garis miring. Kita tutup lagi. Title. Kita tutup titelnya. Oh, ini ada error. Close dulu ya. Oke. Lalu di bagian sini, nah ini ada body ya. Tunggu ya. Oke. Kita ketik body ini badannya. Lalu di dalam body itu kita berikan tag komplementernya, pelengkapnya, ketik lagi body. Nah, seperti ini. Baru kemudian kita ketik lagi apa isinya. Body itu, jadi misalnya nanti teman-teman bikin tabel, memasukkan gambar, semuanya ada di sini nanti di halaman di bagian si body. Nah, ini terlalu jauh, kita hapus ya. Oke, ini ya, di bagian body ini kita ketik saja bagian body, ketik misalnya ini adalah web pertama. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari struktur HTML. Jadi, ketika nanti teman-teman mau buat website, contoh dari struktur HTML adalah seperti ini modelnya. Setelah dibuat seperti ini, silakan Anda save ya. Anda save. Nah, bisa cara cepatnya melalui menu file, kemudian pilih save. Lalu bisa juga Ctrl S lalu save ya. Untuk kalau menyimpan ini Anda sudah tahu semua ya, tidak perlu diperjelaskan. Nah, ini cara menyimpan. Kemudian Anda simpan, kemudian disimpan dengan format HTML.
atau ekstensi HTML. Jadi beri nama baru titik HTML. Ingat terakhirnya HTML, ekstensinya .html. Jadi nanti modelnya ketika sudah kita simpan, maka nanti modelnya itu akan seperti ini, baik dalam Google Chrome atau dalam bentuk Mozilla. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Silakan diputar ulang dan dipelajari jika masih belum paham strukturnya. Semoga bermanfaat dan ayo belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.